industri, komputer digunakan dalam berbagai cara untuk mengoptimalkan proses produksi, meningkatkan efisiensi, dan memperbaiki kontrol kualitas. Salah satu aplikasi utama komputer di industri adalah sistem otomasi dan kontrol. Digunakan untuk mengendalikan mesin-mesin industri, termasuk robot, peralatan pemrosesan, dan peralatan lainnya. Komputer juga digunakan untuk simulasi dan desain, produk untuk menguji desain secara virtual, mengidentifikasi masalah potensial, dan memperbaiki desain sebelum produksi massal dimulai. B. Bidang bisnis. Proses bisnis yang awalnya dilakukan secara konvensional, kini dilakukan dengan bantuan teknologi. Bisnis dapat dilakukan secara elektronik yang merupakan perdagangan dengan menggunakan jaringan komunikasi internet. Dengan adanya e-commerce, para konsumen dapat dengan mudah berbelanja dan melakukan pembayaran tanpa harus keluar rumah. C. Bidang transportasi. Pemanfaatan komputer dalam bidang transportasi telah mengubah cara bepergian dan mengelola sistem transportasi secara keseluruhan. Salah satu aplikasi utama komputer di bidang transportasi adalah sistem manajemen lalu lintas. Komputer digunakan untuk mengontrol lampu lalu lintas, mengatur rute kendaraan darat, udara, dan laut, serta memantau kondisi lalu lintas secara. D. Bidang pendidikan. Komputer dapat membantu memudahkan para pegawai administrasi sekolah, seperti membuat dokumen kurikulum, pengajaran perencanaan, belajar mengajar, dan jadwal mata pelajaran. Selain membuat, teknologi komputer juga memudahkan proses belajar mengajar jarak jauh. Dengan guru dan siswa dapat melakukan proses pembelajaran meskipun tidak bertatap muka secara langsung di kelas. E. Bidang kesehatan. Komputer dimanfaatkan dalam rekam medis elektronik. Sistem EHR memungkinkan penyimpanan data pasien secara elektronik yang dapat diakses dengan mudah oleh tenaga medis terkait. Komputer juga digunakan untuk mendukung diagnosis dan perawatan medis melalui sistem pencitraan media seperti COD, MRI, dan USG. Teknologi ini memungkinkan dokter untuk melihat struktur internal tubuh secara detail dan mendiagnosis penyakit dengan lebih akurat. F. Bidang perbankan. Pemanfaatan teknologi komputer dalam bidang perbankan antara lain penggunaan mesin ATM dan internet banking. Dengan teknologi, proses transaksi lebih mudah dan cepat. G. Bidang pertanian. Peningkatan hasil pertanian dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer seperti QIAT. QIAT adalah konsep komputasi tentang objek sehari-hari yang terhubung ke internet dan mampu mengidentifikasi diri ke perangkat lain. Contoh IoT pada bidang pertanian, yaitu pengecekan suhu dan kecepatan air dengan menggunakan alat yang memiliki sensor. Dari sensor tersebut petani mengetahui kondisi pertanian dan memantau dari jauh secara akurat. H. Bidang pemerintahan. Salah satu aplikasi utama komputer di sektor pemerintahan adalah pengembangan e-government atau pemerintahan elektronik. Melalui e-government, berbagai layanan pemerintah dapat diakses secara online oleh warga negara, seperti pembayaran pajak. Teknologi informasi juga mendukung transparansi pemerintahan dengan memungkinkan publik untuk mengakses informasi secara lebih terbuka, seperti anggaran publik. I. Bidang militer. Pada bidang militer, komputer digunakan untuk mengendalikan senjata atau peluru kendali. Selain itu, komputer digunakan untuk navigasi kapal laut dan kapal selam, simulasi formasi musuh, dan pengiriman sandi-sandi rahasia militer. Simulasi formasi musuh dapat memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI dengan lebih efektif dan tingkat keberhasilan yang tinggi. Dampak media sosial. Dampak positif memperluas pertemanan, tidak terbatas pada jarak dan waktu.
memudahkan untuk berinteraksi dengan banyak orang. Dampak negatif, maraknya penipuan, pelanggaran privasi, mudah beredar berita hoax. Informasi pribadi dan hukum privasi. 1. Informasi pribadi. Informasi pribadi sering digunakan bersamaan dengan informasi privat. Kedua jenis informasi ini merujuk pada jenis informasi yang sama, yaitu informasi yang bersifat pribadi dan sensitif. Kedua, hukum privasi. Hukum privasi adalah cabang hukum yang mengatur bagaimana informasi pribadi individu dikumpulkan, disimpan, digunakan, diungkapkan. 3 aspek kunci privasi yang harus dijaga. Kebebasan dari gangguan, melindungi dan mengendalikan informasi tentang diri sendiri, bebas dari pengawasan. 3. Persetujuan yang diinformasikan. Persetujuan pengguna adalah prinsip penting dalam hukum privasi, di mana pengguna harus memberikan persetujuan yang jelas. Masalah privasi informasi sering muncul dari berbagai sumber, rekam medik kesehatan, riset akademik, pelanggaran privasi. Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing.